Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Masih di penjelasan surat An-Nur ayat 39, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang belajar agama tapi tidak dari Al-Qur'an dan Sunnah. Diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti fata morgana. Kata beliau di sini, wassarabu, sarab itu artinya fata morgana, ma yura fil falawatil mumbasitoh, sesuatu yang terlihat di tanah luas, min dau'is syamsi, ketika terik matahari, waktu zahirah, di waktu yang sangat terang. Zahir itu artinya jelas. Yusrabu ala wajhil ardi, yang seperti air ada di permukaan tanah. Ka'annahu ma'un, seakan-akan air yajri, seperti nampak air mengalir. Nanti dilihat lagi ayatnya ya. Ini sudah pembahasan ayat. Wal qi'atu, adapun qi'ah, wal qa huwa al mumbasit minal ardi. Qa itu adalah tanah lapang, alladzi la jabala fiha, tanah lapang yang tidak ada gunungnya, wala wadin, tidak ada lembahnya. Jadi tanahnya lapang. Kemudian kalau di tengah hari itu ada fata morgananya. Bisa lebih jelas kalau kita lihat ayatnya ya. Allah mengatakan kok sini. Nanti minta tolong untuk dilihat lagi di rumah surat An-Nur ayat 39. Ini sudah masuk penjelasan. Fasabbaha, kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, ulumu man lam ya'khudh ulumahu minal wahyi, Allah menyamakan ilmu orang-orang yang ilmunya tidak mengambil dari wahyu. Terus dari mana? Ya di luar wahyu, mungkin dari pikirannya, dari nalar, pendapat, nah, atau hasil kesepakatan, pokoknya di luar dari wahyu. Dan itu bukan agama. Kalau pendapat ya pendapat, ya. Kalau pemikiran ya pemikiran. Sementara kalau dalil ibadah itu harus Al-Quran, Sunnah, harus dalil atau wahyu. Sehingga Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, inna dina innama ja'a min kibalillah, agama itu datangnya dari Allah.
lam yudha ala uqulir rijal wa araihim, tidak datang dari pendapat-pendapat para tokoh atau dari pemikiran-pemikiran para tokoh. Walaupun misalnya orang terbaik Abu Bakar misalnya, tapi dari dirinya, dari Abu Hurairah misalnya, dari Aisyah radhiyallahu anha misalnya, pendapat ya nanti terpisah, ini yang pendapat, ini yang dalil. Sementara kalau wahyu ini ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu suatu yang datang dari Nabi, baik perkataannya, perbuatannya. Karena wahyu itu dua, Al-Quran dan Sunnah. Kata di ayat ini, di surat An-Nur ayat 39, ilmunya orang yang mengambil ilmunya atau yang tidak berasal dari wahyu, wa a'malihi, dan amalannya itu disamakan oleh Allah dengan sarab, bisarabin, sama dengan fata morgana. Sayangnya muslimin malah condongnya, kebanyakannya, mayoritasnya ke sana. Senengnya fata morgana, tidak mau mempelajari langsung ke pelajarannya. Yarahu al-musafiru, seperti fata morgana yang dilihat oleh musafir, fi siddatil harri, ketika diterik matahari sangat panas, faya ummuhu fayukhibu dhannuhu wa yajiduhu naran taladha. Dia datangi airnya, dia kira itu air. Tapi yang didapati di ayat itu, setelah mencapai ke tempat air itu, ternyata yang didapati tidak ada apa-apanya. Adanya naron taladha, api yang menyala. Fahakadza ulumu ahlil batili, demikianlah ilmunya ahli batil. Jadi ilmu yang tidak dari wahyu itu masih tidak bisa dikatakan ilmu yang benar, lebih-lebih yang bertentangan dengan wahyu. Wa a'malihim, dan amalan-amalan mereka, idza khusiron nasu, ketika nanti manusia dikumpulkan, wastadda bihim al-atash, dan manusia kondisinya sangat haus. Nah, di padang mahsyar terutama Rasulullah katakan matahari didekatkan 1 mil di atas kepala mereka, sehingga air penuhnya bermacam-macam, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, bahkan ada yang mulutnya, tergantung dari iman dan takwanya di dunia. Badat lahum kasarab, nampak bagi orang tadi itu seperti fata morgana. Fayahsabunahu ma'an, dia kira itu air. Kalau ilmu dikira nanti bermanfaat di padang mahsyar, diyakini ilmunya, amalannya, ya, ilmunya, amalannya, padahal tidak datang dari wahyu, dikira nanti atau diyakini itu bermanfaat, terutama nanti di mana, di padang mahsyar. Karena yang kita yakini semua bahwa amalan ibadah kita itu nanti hasilnya. Itu kita beramal itu, semangat itu karena kita yakin adanya hari akhir, adanya hari pembalasan. Nah, di hari pembalasan orang itu meyakini manfaat seperti ini. Dia dikira air untuk menghilangkan dahaga yang sangat.
Fa idza atauhu, maka setelah mendatangi air tersebut, wajadullaha, mereka mendapati Allah indahu, di hadapannya. Fa akhadhathum, maka diambillah mereka, diambil zabaniyatul adab oleh para malaikat tukang adab. Fa'ataluhum ila naril jahim, kemudian mereka dilemparkan ke neraka jahim. Di sini sudah melalui sekian proses, ternyata berakhir ke neraka jahim. Padahal di dunia dia sudah lama belajarnya, mondok mungkin puluhan tahun, sudah diamalkan, sudah didakwahkan. Hanya saja sayangnya ilmu dan amalannya itu tidak berasal dari apa? Wahyu. Nah, dan dia yakini, dia semangat belajarnya, dia semangat beramalnya, semangat berdakwahnya, bahkan memusuhi orang-orang yang tidak seperti dirinya, menyalahkan orang-orang yang tidak seperti dirinya. Dia kira itu air. Ternyata setelah mendapat Allah, menghadap Allah, tidak berguna, tidak bermanfaat. Maka yang didapati apa? Malaikat Zabaniyah melempar mereka ke dalam neraka jahim. Naudzubillah. Apakah mereka mendapat air? Naam. Fasaqau ma'an hamiman. Mereka memang diberi minum, tapi di mana? Di neraka jahim. Ma'an hamiman, yaitu air yang sangat panas. Faqatta'a am'a'uhum, maka terputuslah usus-usus mereka. Bahkan di ayatnya, baru didekatkan saja ke wajahnya, itu sudah hangus wajahnya. Saking panasnya api, saking panasnya air minumannya penduduk jahim. Padahal dia di dunia santri, ya, ahli ibadah, ahli berdakwah, beramal, alim. Hanya saja tadi ilmunya dan amalannya tidak berasal dari wahyu. Wadzalika al-ma'ul ladzi saqauhu wa tilkal ulum, maka air yang dia minum itu merupakan ilmu, atau dialah ilmu. Allati la tanfa'u, ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sini bahwa kita meyakini ilmu yang bermanfaat itu kalau datang dari Allah dan Rasulnya. Dan itu yang selalu diingatkan oleh Rasul, bahkan setiap beliau khutbah. Beliau khutbah, setiap khutbah dengan wajah merah, dengan semangat tinggi. Digambarkan oleh para ulama seperti komandan yang memandu perang. Fa inna khairal hadithi kalamullah, sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah. Wa khairul huda huda Muhammadin, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, barang siapa di antara kalian hidup panjang, pasti kalian akan mendapati perpecahan yang banyak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, untuk menyelamatkan diri hendaknya kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya khulafair rasyidin. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Kalian tidak akan berpegang, aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitabullah dan sunnati. Susah orang disuruh berpegang kepada pegangannya, itu susah. Di banyak ayat, wa'tasimu bihablillah, apa artinya? Berpeganglah kalian kepada tali Allah. Tali Allah, bacalah tafsirnya, itu artinya Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarroku, jangan kalian berpecah.
Berpecah itu gimana berpecah? Ketika keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ilmu-ilmu yang tidak berasal dari wahyu kondisinya seperti ini, tidak bermanfaat. Siapa bilang? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan, ya. Terusnya laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari ajaran kami, maka amalan itu tertolak, tidak bermanfaat. La tanfa'u. Ketika tidak bermanfaat, sementara di dunia dia mengira itu bermanfaat, dikira air. Nah, ini airnya. Nah, wal a'mala allati kanat li ghairillahi, dan itu buah dari amalan-amalan yang dikerjakan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin amalannya itu benar, misalnya sesuai atau berasal dari wahyu, dari Al-Qur'an dan Sunnah, tapi tidak ikhlas, maka itu juga tidak bermanfaat. Atau amalannya atau orangnya ikhlas tapi amalannya tidak ada contoh, maka itu juga tidak bermanfaat. Maka syarat amalan dikatakan amal soleh atau bermanfaat pada orangnya ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mutaba'ah, mencontoh atau mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kosong dari syarat pertama, pasti orang jatuh pada kesyirikan. Syarat pertama apa tadi? Ikhlas. Orang beramal tapi tidak ikhlas, itu kan kosong dari syarat pertama, pasti jatuh pada syirik. Orang itu sholat riya namanya, nggak ikhlas kan, riya, ingin dipuji orang, atau sum'ah. Sum'ah apa? Ingin didengar. Kalau riya, ingin dilihat. Nah, pasti jatuhnya ke sana ketika dia tidak ikhlas. Kalau kosong dari syarat kedua, tidak ada contoh, tidak mengikuti contoh, beribadah tidak ada contohnya dari Rasul, pasti jatuh kepada perbuatan muhdats namanya. Muhdats itu mengada-ngada dalam agama. Itu hukumnya haram. Rasulullah SAW mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Paling jeleknya perkara adalah mengada-ngada dalam agama. Ini bukan agama dibilang agama. Maka kalau mau bilang agama harus tunjukkan dalilnya. Mana qaulullah, qaulur rasuli. Maka mana ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Kalau ini memang agama, harus begitu. Kalau bukan, jangan mudah diterima. Daripada nanti seperti ini. Nah, dikira air, dikira bermanfaat, kemudian jadi air di neraka jahanam. Siruhallahu ta'ala hamiman saqahum iyahu. Yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala airnya tadi, ilmunya itu menjadi air yang panas yang akan diminumkan pada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi kita beramal di dunia itu sedang menanam. Menanam, biasanya yang ditanam apa? Biji-biji. Maka amalan-amalan itu biji-biji, nanti kita akan memanennya. Tapi kalau yang ditanam itu bukan benih yang dari Allah, bukan benih yang asli, ya buahnya ya gini, pahit, panas. Nah, tapi kalau yang ditanam yang dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kalau orang nanam padi misalnya, memang biasanya ketika nanam padi ikut apa? Gulma-gulma, ikut rumput-rumput. Kama anna ta'amahum min dari'in, sebagaimana juga makanan mereka itu dari dori.
La yusminu wa la yuni minju, yang tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan lapar. Terus untuk apa makan? Kondisinya sangat lapar, diberi makan, masih dimakan. Padahal itu tadi begitu dekat saja dari wajahnya itu sudah hangus wajahnya. Begitu ditelan hancur itu isi perutnya karena dahsyatnya buah dori, dan buah zakum, ya, di buah-buah di neraka yang berduri. Begitu masuk tenggorokan dia tidak bisa turun dan tidak bisa diambil karena dahsyatnya. Tapi masih dimakan karena dahsyatnya siksa neraka, karena dahsyatnya rasa lapar. Dan hangus badannya dari makanan yang sangat panas. Ini Allah ceritakan dalam banyak ayatnya, Rasulullah menjelaskan dalam banyak hadisnya. Tidak kurang Allah dan Rasulnya mengingatkan agar kita benar-benar takut pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fattaqun nar", takutlah kepada neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah api neraka, manusia dan batu. Wa huwa tilkal ulumu, inilah buah dari ilmu, wal a'mal, dan amalan-amalan al-batilah, amalan-amalan yang tidak diterima, allati kanat fid dunya kadzalika la tusminu wa la tughni minju. Demikian juga ilmu yang tidak berasal dari wahyu itu di dunia ini juga tidak bisa mengenyangkan dan tidak menghilangkan lapar. Tidak bisa menenangkan orangnya di dunia itu, ilmu-ilmu yang tidak datang dari wahyu. Wa haula'i humul ladzina qala Allahu fihim, mereka itu seperti yang Allah katakan. Ini dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala, katakan Muhammad, apakah mau kami kabarkan pada kalian orang-orang yang amalannya paling merugi. Siapa orang-orang yang amalannya paling merugi? Artinya dia sudah beramal tapi rugi. Sudah habis waktunya, sudah habis umurnya, sudah habis usianya, tenaganya, hartanya untuk beramal. Dia yakini, dia kira itu akhir bermanfaat. Alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat. Dhalla itu sesat. Kerja usahanya itu, amalannya itu sesat. Kapan sesat? Ketika amalan itu tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah, itu sesat. Fil hayati dunya, di dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka, ya, yahsabuna, mereka meyakini, annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Pernah ayat ini dibaca oleh Khalifah yang keempat. Siapa beliau? Ali radhiyallahu anhu. Khutbah. Kalau khutbah pegang tongkat gini. Ada orang jamaah hadir. Siapa, tanya, ini lagi khutbah, siapa yang dimaksud di ayat itu ya Amirul Mukminin? Kemudian dituding sama tongkatnya oleh Ali, anta wa ashabuk, yang dimaksud di ayat ini adalah kamu dan teman-temanmu. Kamu di sini ternyata kelompok teroris Khawarij. Karena kelompok teroris, kelompok Khawarij itu perangnya terjadi peperangan besar pada zaman beliau, zaman Ali. Sekitar 4.000 orang menentang, mengkafirkan beliau, mengkafirkan Ali, dan menghalalkan darahnya. Dan hadir pada waktu sholat Jumat, hadir di masjid. Nah ini kemudian tanya, siapa ini maksud di ayat? Jadi ayat ini seperti orang-orang Khawarij, orang-orang penganut faham teroris, itu ya seperti itu keyakinannya. Dia
meyakini pemerintah itu kafir, yang membela pemerintah itu juga kafir. Nah, pakai dengan penuh dengan penuh keyakinan, mantap, digigit dengan gerahamnya. Tapi pemahaman itu tidak ada pada masa sahabat. Tidak pernah dipahami seperti itu, memahami bahwa pemerintahnya kafir. Ali itu kafir apa? Gimana? Gimana? Dikafirkan, dibunuh. Utsman juga. Ya pakai ayat, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang membunuh namanya Abdurrahman bin Muljim, atau dalam bin Muljam, namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia ini seorang kepercayaan sahabat asalnya, hafal Quran, bahkan diutus oleh Umar ibn Khattab untuk menjadi dai ke Mesir karena kepandaiannya. Wis top, pokoknya kalau ilmunya sudah top. Tapi karena duduk sama orang-orang yang berfaham sesat, terbawa sampai membunuh Ali radhiyallahu anhu. Dia kafirkan Ali. Paham ya, ini di surat apa? Al-Kahfi. Maka di ayat ini orang-orang yang disebutkan di ayat ini, wahum alladzi anallahu biqaulihi, mereka ini orang-orang yang amalannya tidak bermanfaat, sementara pelakunya mengira meyakini itu manfaat. Padahal kata Allah apa? Ahsarina a'mala, paling merugi amalannya. Dia kira paling manfaat, tapi ternyata di hadapan Allah apa? Paling merugi. Karena memang amalannya tidak datang dari nas, dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita beramal, ini sudah jelas hadisnya, jelas ayatnya, itu pasti kita tenang. Di hati itu tenang, dada itu lapang, gembira, orangnya gembira. Nah, walaupun banyak yang menentang dia, asalkan pemahamannya benar seperti yang dipahami oleh Rasul dan sahabatnya. Bukan hanya sekedar dalil ya, tapi harus pemahamannya harus benar. Karena yang membunuh Ali itu juga pakai dalil, yang membunuh Utsman juga pakai dalil. Cuma yang salah apanya? Pemahamannya, dipahami sendiri. Allah mengatakan di ayat lain, wa qadimna ila ma amilu, kami ajukan kepada orang yang beramal, min amalin, amalannya itu, catatan-catatan amalannya diajukan pada orangnya, faja'alnahu haba'an mansura, kemudian kami jadikan tanah atau debu yang terbang, tidak ada manfaatnya. Wahum alladzina ana biqaulihi ta'ala, mereka itu juga seperti yang difirmankan oleh Allah, wa kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim, seperti itu, begitulah Allah menampakkan pada mereka amalan-amalan mereka dalam bentuk yang merugi, tidak berguna. Nah, wa ma hum bikharijina minan nar, mereka tidak bisa lagi keluar dari api neraka. Nah, maka benar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah paling jeleknya perkara adalah mengada-ngada dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, seperti ini. Dan anehnya syaitan itu sangat semangat kalau muslimin itu jatuh di sana. Sebagaimana dikatakan oleh iblis, ahlaktuhum bidzunub, saya hancurkan Bani Adam dengan dosa-dosa maksiat, mabuk, mencuri dan seterusnya.
Wa ahlaktumuni bil istighfar, tapi iblis mengalahkan aku dengan istighfar, taubat. Falamma ra'aitu dzalika, ketika aku melihat demikian, ahlaktuhum bil ahwa, saya seret mereka dengan bid'ah-bid'ah. Fayahsabuna annahum muhtadun, kemudian mereka mengira di atas petunjuk. Wala yastaghfirun, dan tidak mau bertaubat karena tidak meyakini itu kesalahan. Mau taubat gimana? Naudzubillah. Maka itu nasihat dari ayat-ayat tadi agar kita mengoreksi amalan-amalan kita, apakah sudah mencocoki nas-nas, dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpung masih ada waktu, supaya benar-benar ilmunya itu apa? Dan amalannya bermanfaat. Al-qismu tsani min hadas sinfi. Kalau yang ini tadi, ini golongan kedua. Golongan pertama tadi, orang yang berilmu, beramal tapi tidak datang dari wahyu. Itu juga tergolong orang yang merugi. Kalau tadi judulnya orang ahlul jahli wa ahlul zulmi, ini juga bukan dikatakan orang berilmu. Ketika amalannya, ilmunya, amalannya tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah, itu tidak dikatakan alim, masih tergolong jahil. Yang kedua adalah ashabuz zulumat. Ini tafsir dari surat An-Nur ayat 40. Nanti dicek lagi. Yaitu ashabuz zulumat, orang-orang yang pengikut kegelapan-kegelapan. Zulumat ini jamak ya. Wahum al-munghamisuna fil jahli. Ahlul zulumat itu atau ashabuz zulumat itu adalah orang-orang yang tenggelam fil jahli, dalam kejahilan. Bihaitsu qad ahata bihim min kulli wajhin, yaitu kejahilannya meliputi mereka dari segala sisi. Agama tidak ngerti, tidak ada keinginan untuk ngaji, itu tidak ada. Untuk belajar agama itu tidak ada. Peduli pada nasib dirinya tidak ada. Nah, ini namanya ashabuz zulumat. Fahum, maka mereka itu bimanzilatil an'am, mereka itu sama dengan binatang ternak. Nah, binatang ternak, kalau ternak ini diternak diberi makan. Yang ada pada pikiran dari binatang ternak itu bagaimana makan. Dan ini dipuji kalau banyak makan. Di pikirannya tidak keluar, tidak lebih dari perut, dari dunia. Begitu kalau orang itu pikirannya dunia saja, tidak lebih dari itu, tidak sampai kepada bagaimana nanti akhiratnya, bagaimana nanti nasib dirinya ketika menghadap Allah, tidak sampai ke sana. Ini gimana bisa makan? Itu apa? Hewan, binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka ini lebih sesat lagi dari binatang ternak jalannya. Karena binatang ternak itu masih bisa memilah dan memilih perkara yang berbahaya pada dirinya. Di depannya misalnya ada lubang, dia bisa menghindar. Atau ada api, dia tahu itu bahaya, dia hindari. Tapi manusia yang diberi akal, yang diberi akal malah berani, kadang bangga, kadang gembira melakukan apa? Perkara yang berbahaya pada dirinya, maksiat kepada Allah. Kata Allah, ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang ghafilun. Ghafilun itu orang yang lalai, tidak mau belajar agamanya. Nah, maka kepada orang tua kewajibannya
Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang dituju dulu oleh Allah siapa? Orang tuanya dulu, dirinya dulu. Jadi teladan, ngaji, orang tuanya ngaji, baru ngajak anaknya. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Maka ada tanggung jawab besar pada setiap orang tua. Ada amanah besar dari orang tua, yaitu mengajak anaknya, menjaga anaknya dari neraka. Bagaimana caranya? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, alimuhu wa adibuhu, ajari agama, wa adibuhu, dan adab, ajari adab, akhlak, bagaimana mengamalkan agamanya. Itu cara menjaga diri dan anak dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka diajak ngaji, jangan dibiarkan anaknya enggak ngaji. Itu dosa, orang tuanya dosa. Berarti tidak menjaga anaknya dari neraka. Bangga orang tuanya kalau anaknya punya uang misalnya. Uang itu dunia, dunia itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, irtahalat mudbiratan. Dunia itu berjalannya ke belakang. Akan meninggalkan kita. Dan akan kita tinggalkan. Kenapa kita sibuk dengan yang akan kita tinggalkan, yang akan meninggalkan kita? Sementara akhirat itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, irtahalat mukbilatan. Akhirat itu berjalannya ke depan menuju kita. Sementara manusia kebanyakannya sibuk dengan perkara yang meninggalkan dirinya, dan dirinya akan meninggalkannya. Dan dia lupakan perkara yang akan dihadapi. Ya, seperti kertas terbakar kayak gitu. Nah, ad-dunya wal akhirah banunun, likullim minhum banunun, kata Ali masian. Masing-masingnya mempunyai anak. Dunia punya anak, akhirat punya anak. Fakunu min abnail akhirah, jadilah kamu anaknya akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, jangan kamu menjadi anaknya dunia, ditimang-timang oleh dunia, disuruh sana sini. Padahal dunia itu banyak khianatnya. Saya di sini di Jakarta, kejar sana. Belum nyampe Jakarta, saya di Bali. Dunia itu asalnya kalau bukan dipegang oleh orang-orang beriman dan bertakwa, tidak ada asal dari dunia itu sendiri, tidak ada nilainya. Dan manusia tidak dinilai oleh dunianya. Kalau dunia menjadi penilaian nilai seseorang, Qarun orang paling mulia, ya. Kata Allah, tidak ada nilainya, tidak ada nilainya walaupun dibanding satu sayap nyamuk. Itu yang dibangga-banggakan orang-orang sekarang. Perkara yang tidak ada nilainya di sisi Allah walaupun seperti satu sayap nyamuk. Maka dunia bagi diri kita diambil sebatas bisa membantu ibadah kita. Kita butuh untuk menegakkan agama kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita perlakukan seperti makanan. Makanan yang kita makan setelah itu dibuang buang hajat seperti itu. Sudah buang hajat ya sudah, kok masih dipikirkan, masih di berat. Nah, fahaulai, maka mereka ini orang yang tidak mau belajar agama, tidak mau mengamalkan agama, a'maluhum alladzi amiluha ala ghairi basiratin, dia beramal tanpa ilmu. Bal bi mujarradit taklid, hanya sebatas taklid, wattiba'il aba, dan mengikuti bapaknya, min ghairi nurin minallah, tanpa ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsir surat An-Nur ayat 40. Asalnya kita bahas dulu An-Nur ayat 35 ya. Di sana Allah terangkan bahwa agama Allah itu, Al-Quran dan Sunnah itu sebagai apa? Nur, sebagai cahaya.
Maka itu Al-Quran ini sebagai cahaya untuk menerangi perjalanan kita menuju Allah. Demikian juga Al-Quran dikatakan oleh Allah di awal surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Di tengah surat Al-Baqarah Allah katakan hudan linnas. Al-Quran itu hudan linnas. Hudan linnas itu maksudnya Al-Quran memang petunjuk bagi manusia. Tapi tidak semua manusia itu bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Tidak semua manusia itu memanfaatkan Al-Quran. Yang bisa memanfaatkan Al-Quran hanyalah muttaqin. Itu di awal surat Al-Baqarahnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk bagi muttaqin. Di surah Al-An'am Allah katakan Al-Quran itu sebagai ruh. Nah, awaman kana maitan, kata Allah, apakah orang yang mati fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Orang yang telah mati hatinya kemudian kami hidupkan dengan Al-Quran. Wa ja'alna lahu nuron, dan kami jadikan Al-Quran sebagai nur. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai penghidup atau sebagai roh, dan sebagai cahaya bagi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang sangat kita perhatikan bahwa Al-Quran itu tidak bisa menjadi petunjuk, Al-Quran itu tidak bisa menjadi ruh, Al-Quran tidak bisa menjadi cahaya kalau tidak dipelajari. Ya. Untuk bisa Al-Quran itu menjadi petunjuk, menjadi cahaya, menjadi ruh, kalau dia belajar. Alhamdulillah Allah telah menakdirkan kita diberi kesehatan badan, kesehatan telinga, mendengar, mata, bisa menghadiri majelis ilmu. Ini merupakan bentuk tarbiyah Allah pada kita. Wali-wali Allah diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami agama Allah. Maka Allah cela orang-orang yang tidak mau belajar Al-Qur'an dalam banyak ayatnya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mau belajar Al-Qur'an atau memang hati mereka sudah buta? Nah, untuk bisa mengamalkan Al-Quran harus dipelajari dulu. Dan Allah mencela orang-orang hanya membaca saja. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Kata Allah, kebanyakan mereka adalah ummi, tidak la ya'lamunal kitab, tidak mengerti Alkitab itu. La ya'qilun, tidak memahami Alkitab. Inhum illa amani. Amani artinya orang hanya baca. Wa inhum illa yadhunnun. Sementara hidupnya hanya mengikuti dunun. Dunun itu apa? Prasangka-prasangka. Maka Allah katakan fa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka-prasangka itu bukan kebenaran. Maka kita ibadah harus di atas basirah, di atas ilmu, jangan barangkali begini yang benar. Nggak bisa ibadah kok barangkali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan surat An-Nur ayat 35, 39, 40 nanti minta tolong untuk dilihat lagi di rumahnya. Karena Al-Quran ini yang selalu dinasihatkan oleh Rasul untuk diperhatikan, jadikan dasar hidup. Kita masuk di juz amma. Surat An-Nasr.
Nah, pelajaran kita surat tafsir suratun Nasr. Insyaallah ini yang sampai sini pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia, yadkhuluna, masuk, fi dinillahi afwaja, masuk agama Allah berombongan-rombongan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka sucikan dengan memuji Allah, memuji Rabbmu, dan mohon ampunlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu tawwaba. Insyaallah akan dibahas pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.